Halo semua, perkenalkan nama saya Felicitas Elizabeth Kimenjawa, biasa disapa Elis. Sekarang saya duduk di kelas 10 IPA 4. Saya merupakan salah satu siswi dari SMA Regina Pacis Bajawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu buku fiksi yang selama 1 minggu ini saya baca. Judul buku fiksinya adalah Serpihan Budaya Ini. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu apa itu buku fiksi. Menurut saya, buku fiksi adalah buku yang ditulis menggunakan imajinasi atau tidak nyata. Kenapa buku ini disebut dengan buku fiksi? Karena buku ini ditulis menggunakan imajinasi Bapak Frank Sarong. Itu dikatakan di dalam buku ini mengajarkan kita tentang banyak hal. Di dalam buku ini kita bisa membaca tentang ritual adat, makanan khas, lagu-lagu daerah dan tarian-tarian daerah dan segala macam yang berbau adat. Karena di dalam buku ini kita belajar tentang adat, maka ada salah satu daerah yang sangat menarik, yaitu daerah Kabupaten Ngada. Ada salah satu kebudayaan orang Ngada, yaitu adat rebah. Asal-usul kata rebah. Meski perdagangan gelap dan pencurian terus mengancam kepunahan benda kuno, masyarakat pedesaan Ngada tetap setia menggelarkan peristiwa budaya peninggalan nenek moyang mereka. Kalau kelompok etnis Nagekeo menyelenggarakan itu secara teratur dalam wilayah adatnya, begitu pula kelompok etnis Ngada. Belakangan diambil menjadi nama Kabupaten Ngada dengan penulisan tanpa H. Masih setia merayakan pesta rebah, yaitu pesta adat syukuran panen sekaligus memohon hasil melimpah pada panen mendatang. Seperti itu, rebah tidak dapat diselenggarakan di sembarang tempat. Pesta adat itu hanya dalam wilayah adat kelompok etnis Ngada meliputi Aimere, Bajawa, dan Bolewa. Pesta itu diselenggarakan secara bergilir di sejumlah kampung antara bulan Desember hingga Maret. Rebah itu apa dan bagaimana wujud upacaranya? Kamus Bahasa Ngada Jerman yang disusun oleh Pastor Paul SVD menjelaskan rebah berasal dari nama sejenis pohon yang disebut kaju rebah. Rebah juga menjadi nama bulan atau musim pesta rebah. Dalam buku ini, Hindusmer der Ngada, Pastor itu juga mengungkapkan 3 kemungkinan asal-usul kata rebah. Pertama, mungkin berasal dari rebah, yaitu kata bahasa Melayu yang berarti tumbang. Masyarakat Ngada percaya jika pesta adat itu tidak dilaksanakan, maka akan terjadi badai hebat yang merebahkan tanaman di ladang. Kedua, rebah dimungkinkan berasal dari kata ribut yang dalam bahasa Melayu berarti badai. Katanya orang Ngada lebih menyerap kata asing seperti ini dengan menghilangkan konsonan akhir. Oleh karena pengaruh dialek daerahnya, maka ribut bisa berubah menjadi rebah. Kemungkinan terakhir, rebah berasal dari kata rembang yang dalam bahasa Melayu berarti berada pada titik zenit yang digunakan bagi matahari. Berdasarkan kebiasaan bahasa daerah yang lebih mengenal suku kata terbuka, ada kemungkinan kebiasaan itu menyebabkan rembang dilafalkan menjadi rebah. Arti tersebut menunjukkan waktu pesta rebah antara Desember hingga Maret bertepatan dengan posisi matahari paling selatan, Desember, paling tinggi, Maret. Sementara menurut cerita rakyat, kata rebah berasal dari nama sejenis pohon yang disebut kaju rebah. Hingga kini para petani di sana selalu berusaha agar kaju rebah dipakai sebagai penopang tanaman ubi kelapa, Dioscorea alata, yang banyak diusahakan di kebun mereka. Dikisahkan pesta rebah pertama kali muncul di Bena, sebuah kampung tradisional yang kini terletak sebelah timur wilayah kecamatan Aimere. Karenanya, pesta rebah yang setiap tahun diselenggarakan secara teratur di sejumlah kampung dalam wilayah adat Ngada selalu berawal dari Bena, sebuah dusun yang kini berpenduduk 60 kakak atau sekitar 350 jiwa, Oktober 1991. Kalau di Bena belum, maka pesta rebah belum bisa dilaksanakan di kampung lain. Tutur Petrus Gole, salah seorang tua adat
adat Bena sekaligus kepala desa Timur Leluhur Sili mengapa selalu berawal dari Bena? Ketenangan yang dihimpun menurut cerita rakyat mengisahkan konon dulu kala hiduplah seorang petani bernama Sili. Sudah sejak lama ia menanami kebunnya dengan ubi kelapa sebagai tumpunan hidup keluarga. Namun hasil yang diperoleh tidak pernah memuaskan, bahkan jauh dari cukup untuk makan setahun. Padahal lahan kebun sekitar kampung Bena itu sangat subur. Sili coba mencari sebab kegagalan panen ubi kelapa atau yang lazim disebut uwi oleh masyarakat setempat. Ia hampir saja putus asa lantaran tidak kunjung menemukan sebab kegagalannya. Lahan ini sudah diolah menjadi baik, sementara anakan yang ditanam dipilih dari benih unggul. Tanaman itu memang kelihatan tumbuh subur, namun umbinya hanya sedikit dan kerdil hingga panen selalu mengecewakan. Suatu ketika Sili secara tidak sengaja menggantikan kayu penopang ubi di kebunnya dengan kaju rebah. Ketika tiba musimnya, ubi mulai dipanen. Ternyata hasil sangat melimpah dan umbi-ubi dalam tanah seolah tak pernah habis. Meski Sili sudah mengundang seluruh warga kampung untuk memanennya, hasil yang melimpah ini dengan cepat menjadi bahan cerita meluas di kalangan masyarakat. Beberapa masyarakat katanya, mengapa hasil ubi begitu melimpah? Sili secara terus tenang menjawab bahwa itu semua terjadi setelah penopang atau ladu diganti dengan kaju rebah. Menurut mitosnya, Sili setelah beberapa hari kemudian bermimpi didatangi seorang kakek tua meminta kepada manusia menjadi korban persembahan sebagai tumbal atas hasil yang melimpah. Setelah sadar dari tidurnya, Sili ditimpa rasa takut yang mencekam lantaran ia merasa terlalu sulit memenuhi tautan tersebut. Malam berikutnya Sili bermimpi lagi dan bertemu dengan kakek yang sama. Sili mulai merayu agar tuntutan itu diganti dengan beberapa ekor hewan yang dibantai dalam upacara adat. Ternyata rayuan Sili berhasil.